Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ilanajah dari PGSD 4B akan mempresentasikan artikel yang saya buat kemarin dengan judul oposisi dalam kehidupan demokrasi, yaitu arti penting keberadaan oposisi sebagai bagian penguatan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, saya di sini dari kelompok 5 dengan tema Demokrasi Indonesia. Saya di sini akan membahas tentang kajian beberapa Indonesianis belakangan ini menunjukkan bahwa praktek oligarki oleh Robinson dan Hadis 2004-2014, Winter 2011 dan 2014 atau elitisme menampakkan gelagatnya dan terus berjalan meski kehidupan politik Indonesia diyakini telah jauh lebih demokratis. Amatan para pemerhati politik Indonesia kontemporer itu pada umumnya mengisyaratkan sebuah paradoks bahwa Indonesia adalah contoh per excellence dari fenomena ketika mekanisme demokrasi dan eksistensi di oligarki atau elitisme dapat saling mengisi atau hidup berdampingan pada saat bersamaan. Sementara itu, pembahasan sebelumnya mengisyaratkan belum kuatnya keberadaan oposisi di Indonesia. Untuk itu, membangun oposisi adalah sesuatu yang amat diperlukan. Bagian selanjutnya akan membahas upaya-upaya yang harus dikembangkan dan dilakukan dalam melakukan pembangunan oposisi, terutama dalam konteks politik. Langkah ini meliputi pembenahan di level masyarakat, yang terutama penting mengingat peran strategis dukungan dan makna dari partisipasi politik itu sendiri. Lalu, perbaikan di level partai politik yang terkait dengan perannya yang bersifat langsung dalam pemerintahan meliputi 1. Memperbaiki persepsi, membangun kesadaran, menguatkan komitmen, salah satunya yaitu pada Orde Baru dan Orde Lama. Pada pembahasan tadi kita dapat disimpulkan melihat keterkaitan yang erat antara demokrasi dan oposisi. Oposisi sebagaimana yang dimaksud bukanlah sekedar sikap asal berbeda atau melawan kebijakan pemerintah, melainkan kelompok di luar pemerintah yang mampu melakukan kontrol dengan tegas dan memberikan alternatif kebijakan yang benar. Sayangnya, eksistensi oposisi di Indonesia masih belum cukup solid. Pada masa-masa awal kemerdekaan, oposisi telah terjerembab pada ekstremisme. Sementara pada masa sesudahnya, selama hampir 4 dekade, oposisi mengalami pengucilan dengan dicap sebagai tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan dianggap sebagai salah satu biang penyebab ketidakstabilan. Tidak mengherankan jika oposisi menjadi mati suri di era reformasi yang diharapkan dapat menumbuhkan demokrasi secara lebih genuine. Kecenderungan untuk melihat oposisi sebelah mata sayangnya belum pernah berubah signifikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.